Shalom, saya Maruliani Boru Tahayan, kelas 10 MIA 5. Saya di sini akan mewakilkan kelompok saya dalam menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mendeskripsikan isi bacaan apakah anak SMA boleh pacaran. Cinta adalah ekspresi perasaan suka, kagum, dan sayang seseorang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dia cintai. Dalam Alkitab, kasih atau cinta digambarkan lemah lembut, murah hati, panjang sabar, memaafkan, tidak sombong atau memegahkan diri, jujur, dan suci. Cinta kasih itu mencangkup seluruh aspek hidup manusia, karena cinta kasih merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Berikut ada beberapa hal gejala yang sering disalahpahami atau yang dikira sebagai cinta. Yang pertama, ketertarikan fisik. Saat kita melihat seseorang yang kita inginkan ada di hadapan kita, kita akan merasakan sesuatu yang kita anggap sebagai cinta. Namun, saat kita mengenal dia lebih dalam lagi, kita merasa orang tersebut tidak pas untuk kita. Itu bukan merupakan suatu cinta. Karena cinta tumbuh membutuhkan waktu dan kesabaran, bukan hanya ketertarikan fisik. Yang kedua, gejala kedua, obsesi. Seringkali obsesi ini hanya berkonsentrasi pada suatu titik dan sulit untuk dihilangkan. Obsesi bukanlah cinta, karena obsesi hanyalah semangat yang menggebu-gebu. Yang ketiga adalah hubungan cinta yang cepat setelah patah hati. Setelah kita patah hati, kita akan merasakan galau dan membutuhkan seseorang untuk menjadi teman curhat kita dan ingin segera menggandeng pasangan baru dengan alasan atau niat untuk membalas dendam. Dari semua aspek di atas itu bukan merupakanlah suatu cinta. Cinta tumbuh berdasarkan rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen, dan serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri seseorang. Selanjutnya adalah pacaran. Pacaran adalah wujud cinta seseorang yang diwujudkan dalam hubungan komunikasi yang lebih intensif dan lebih eksklusif atau khusus. Dalam membangun hubungan, kita perlu mengetahui tentang cinta agar kita tidak gampang diiming-iming. Pertama, cinta tidak pernah menyakiti, baik secara fisik maupun emosional. Kedua, cinta harus dilandasi rasa kepedulian. Ketiga, cinta tidak pernah menipu atau memperalat seseorang. Keempat, saat seseorang meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan alasan untuk membuktikan cinta, maka orang tersebut tidak mencintai kita. Kelima, ukuran cinta adalah kepercayaan dan komitmen, bukan ketertarikan fisik. Keenam, seks bukanlah cinta, cinta bukanlah seks. Ketujuh, cinta harus menjadikan seseorang lebih bahagia, aman, dan dihargai, bukan sebaliknya. Yang selanjutnya, apakah tertarik pada lawan jenis itu dosa? Tidak, sebab Tuhan Allah menginginkan manusia untuk hidup saling menolong, mengisi, dan memberi arti dalam hidup. Dalam hidup pasti kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, kesedihan, kesenangan, dan kebahagiaan. Dengan demikian, rasa tertarik terhadap seseorang lawan jenis bukanlah dosa. Menurut Mazmur 139 ayat 13-14, bahwa tubuh manusia beserta keindahan dan daya tariknya, termasuk rasa tertarik pada lawan jenis merupakan
dari Tuhan. Jadi bukan merupakan hal dosa. Selanjutnya, apakah anak SMA boleh pacaran? Jawabannya bukan soal boleh atau tidak bolehnya, melainkan apakah kita sudah memiliki cukup pemahaman tentang pacaran dan batas-batasnya. Apakah kita juga udah sanggup membagi waktu untuk pacaran dengan belajar, serta sanggup menerima konsekuensinya apapun yang terjadi di masa depan, seperti nilai turun, putus cinta, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana pola pacaran remaja saat zaman saat ini? Menurut kami, remaja saat ini banyak yang kurang memahami atau salah mengartikan hubungan berpacaran. Karena banyak remaja sekarang yang memberikan alasan mengapa mereka berpacaran, seperti mereka ingin mendapatkan teman dengan menceritakan hubungan pribadi mereka, ingin terlihat gaul dengan mengupload di IG mereka tentang kedekatan hubungan pacaran mereka atau di sosmed lainnya. Kedua, untuk membuktikan bahwa dirinya menarik, yaitu membuktikan apakah mereka laku. Ketiga, untuk memotivasi belajar. Keempat, sebagai hiburan. Alasan-alasan inilah yang membuktikan bahwa hubungan berpacaran saat ini termotivasi karena ketertarikan fisik, bukan cinta. Karena banyaknya juga yang belum mengerti apa tujuan berpacaran, sehingga banyak terjadi hal yang menyeleweng seperti hamil di luar nikah dan sebelahnya. Dan yang ketiga, bagaimana pendapat kami tentang pacaran zaman sekarang dengan etika pacaran Kristen menurut kekristenan. Menurut kami, perilaku pacaran zaman saat ini sudah melenceng dari etika berpacaran Kristen. Hal itu karena kurangnya pemahaman tentang berpacaran, kurang bisa menjaga batasan-batasan dalam berpacaran, serta kurangnya perhatian, pengawasan atau didikan orang tua terhadap anaknya tentang pacaran. Dan menurut kami, bagaimana jika kami berpacaran selaku remaja Kristen? Pertama, kami akan memahami terlebih dahulu alasan berpacaran sebagai remaja Kristen, atau alasan apa yang untuk mendukung kami untuk melakukan pacaran. Yaitu kami menemukan beberapa alasan, yaitu belajar membangun persahabatan, solidaritas dan saling sikap menghormati dengan orang lain, mengenal sifat, kebiasaan dan corak kepribadian satu dengan yang lainnya, agar menyadari dan memahami kelemahan orang yang kita pacari, belajar bagaimana berhubungan dengan baik, belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi, terus melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara bersama-sama, belajar untuk membuka hati, berbagi perasaan dengan seseorang, untuk mencintai dan dicintai dengan belajar untuk saling memberi dan menerima, dan yang terakhir, untuk menikmati masa muda atau remaja yang indah bersama orang yang dikasihi tanpa menghilangkan identitas kita sebagai remaja Kristen. Itulah yang kami temukan, atau alasan-alasan yang kami diskusikan untuk mendukung mengapa kita harus pacaran. Dan kedua, menjaga batas-batasan pacaran, seperti menghindari diri dari tindakan ciuman dan lain-lainnya. Karena ciuman dan pelukan bisa membangkitkan hasrat seksual dan kenikmatan. Hal itu bertentangan dengan Alkitab. Karena hubungan pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan akan melihat tubuh pasangannya sebagai ciptaan Allah atau tempat bait Allah yang suci. Ketiga, menjadikan Tuhan Yesus pedoman atau pemimpin hubungan sebagai kejenjang lebih serius. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Shalom.